kalau boleh kita run ke belakang ya, sebetulnya ada 13 komponen baterai. Dalam ini baterai lithium baterai ya, baterai yang rechargeable, baterai isi ulang untuk kendaraan bermotor listrik. Itu ada 13 komponen yang bentuk ekosistemnya ya. Kemudian dari segi struktur atau struktur biaya dari produksi baterai, kalau saya hitung minggu lalu ya, masih fresh from the oven, itu dari 13 komponen itu yang paling utama itu adalah pertama adalah material katoda, 40% itu cost-nya itu. Yang kedua adalah anoda, atau anoda itu di kutub negatif ya, kalau katoda di kutub positif itu 13%. Kemudian ada separator 10% dan elektrolit 4%. Nah, yang sudah siap sejujurnya kalau saya hitung ya, yang sudah siap betul-betul ada di Indonesia hanya satu, yaitu aluminium lembaran. Itu yang 5 mikron dan CU lembaran yang sebentar lagi akan dibangun. Nah, yang komponen yang tadi 40%, katoda, terus ada anoda, separator, itu sama sekali belum ada. Jadi secara matematika sederhana kita bisa menghitung sampai sejauh mana kita berada di sini. Kalau saya hitung sih, terus saja belum 10%, karena itu sebenarnya seperti apa, kita kayak akan nikel, tapi hampir 80% nikel kita itu dilari ke stainless steel. Sementara yang ada di sini baru sampai katakanlah nikel mate atau MHP, sebagian udah nikel sulfat. Tapi itu perjalanan masih jauh menuju ke katoda. Jadi sejujurnya ya kalau persen boleh saja, tapi secara hitungan matematika sesungguhnya belum sampai di situ. Oke, Demikian Maria. Pak Arief, ini kan dibutuhkan percepatan sebelum nantinya mungkin investor akan melirik Thailand, di mana Thailand katanya udah lebih cepat 2 tahun dibandingkan kita. Untuk mengejar ketertinggalan ini mana yang harus menjadi urgensi yang paling cepat supaya kita bisa megang dulu nih, supaya investor nggak kemana-mana biar tetap bisa di Indonesia, Pak Arief? Ya, kalau saya perhatikan sebetulnya Thailand sejujurnya lebih duluan dari kita ya. Bukan hanya di EV, juga di ICE ya, yang Industrial Combustion Engine atau kendaraan yang berbasis motor bakar gitu ya, BBM. Itu mereka juga duluan. Nah, khusus untuk yang EV sesungguhnya yang paling selayaknya untuk kita bisa lebih maju adalah yang berhubungan dengan kita membentuk ekosistem baterai dulu. Kenapa baterai dulu? Karena EV itu lebih dari 40% struktur biaya itu ada di baterai. Jadi kalau kita kuat di baterai ekosistemnya, maka untuk EV strukturnya itu sejujurnya kita bisa lebih melangkah ke Thailand. Kenapa? Thailand itu nggak punya sumber daya nikel, sementara kita punya. Juga ada kobalt, ada mangan, cuma litium yang kita nggak ada. Nah, untuk itu kita sebenarnya bisa untuk itu dari EV-nya dulu, dari baterainya dulu yang harus kita berdayakan, karena kita di sini sumber dayanya cukup berlimpah. Demikian Maria. Oke, karena kita punya power dari sumber daya alam kita jauh lebih bagus kalau kita compare dengan Thailand ya Pak Arief ya. Kalau kita lihat selain nikel kan sebenarnya Indonesia punya bahan mineral lain kayak tadi Anda juga mention ya. Kayak misal kobalt, mangan dan tembaga lainnya. Litium kan masih harus didatangkan dari luar negeri seperti Australia nih salah satunya juga yang menjadi salah satu target marketnya juga. Nah, Anda melihat apakah ini juga jadi salah satu cara untuk memenuhi bahan baku baterai listrik gitu ya, di RI pastinya untuk memenuhi bahan baku ini. Apakah kemudian negara tetangga ini akan mudah dealing atau ngirimin mineral mentahnya juga ke Indonesia nih? Akan seperti apa nih Pak Arief? Ya, sesungguhnya kalau secara general ya kita sendiri ada basis yang kuat untuk terutama ya, di antara material katoda itu NMC ini yang paling dominan di situ adalah pertama nikel sulfat. Kemudian ada juga kobalt sulfat dan mangan sulfat. Nikel sulfat itu 20% dari cost-nya material katoda. Kemudian kobalt sulfat 1%, mangan sulfat 1%. Nah, litium ini harus datang dari luar. Karena di sini belum ada. Ada mungkin kayak di mana di Lapindo ataupun di cairan geotermal, tapi secara ekonomi belum bisa layak untuk diolah. Untuk itu mau tak mau ya untuk litium kita datangkan dari negara tetangga, Australia, Cina ataupun Afrika Selatan, bahkan Yugoslavia sudah pecah ya. Maksudnya Serbia pun bisa kita berkolaborasi untuk kita agar bisa batu untuk litium.
apakah mereka akan katakanlah enggan untuk menyimpan atau untuk berdagang dengan kita tentang litiumnya? Saya kira yang namanya bisnis itu tidak mengenai ideologi atau batas negara ya, yang penting profit. Saya Ya. kira itu bisa untuk dijadikan penjajakan. Cuma Mhm, yang jelas di mhm. sini alangkah eloknya perusahaan kita di sini juga punya akses semacam golden asset kepada mereka dalam hal katakanlah kepemilikan saham di pertambangan litium di Australia ataupun dan lain, sehingga security untuk jaminan supply litium itu aman bagi kita karena litium itu niscaya harus ada jika baterai itu berbasis litium. Jujurnya Maria tidak semuanya berbasis litium, ada juga yang Mhm, nikel mhm. metahidrid tidak menggunakan litium, ada juga yang kayak grafin, aluminium sampai tidak menggunakan litium. Mhm, Tapi mhm. sejujurnya untuk saat ini yang paling eksis dan paling advance secara pemakaian adalah yang berbasis litium. Mhm. Demikian Oke. Maria.